Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan, keafiatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Dalam kesempatan ini saya ingin bersama-sama dengan kaum muslimin dan muslimat sekalian merenungkan kondisi yang tengah kita hadapi, yaitu krisis COVID-19 yang melanda seluruh dunia sehingga mengakibatkan berbagai kegiatan yang bersifat mengumpul orang banyak atau publik itu ditiadakan dan dibatasi. Barangkali kita yang hidup pada hari ini, pada masa ini, adalah orang-orang yang pertama kali mengalami sepanjang hidupnya adanya kejadian semacam ini. Kita tidak pernah mengalami Ramadan ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih bersama, buka puasa bersama, bertemu dengan teman-teman ya melalui berbagai kegiatan takbir Ramadan, tadarus, pesantren kilat dan lain-lain. Itu kegiatan yang selama ini rutin kita laksanakan. Tetapi tahun ini kita dipaksa oleh keadaan untuk meninggalkan semua itu. Kita dipaksa oleh keadaan untuk beribadah di rumah masing-masing, untuk melaksanakan berbagai kegiatan Ramadan di rumah masing-masing. Nah, karena itu ini satu hal yang mungkin patut menjadi renungan kita. Apa kira-kira yang bisa kita ambil dalam situasi yang seperti ini, hikmah dan petunjuk sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran terkait dengan ibadah, termasuk ibadah puasa, itu ada kalimat di dalam Al-Quran yang sangat baik. Itu bunyinya untuk kita renungkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan menginginkan kesusahan bagi kalian. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa semua perintah syariat Islam, semua perintah agama yang diberikan kepada kita itu adalah untuk kemaslahatan hidup kita, kebahagiaan hidup manusia. Tuhan tidak memerlukan ibadah kita, kitalah yang memerlukan ibadah itu. Nah, karena itu yang diutamakan adalah keselamatan kita, kemaslahatan kita, bukan bahwa kita mencelakakan diri kita dengan ibadah yang kita lakukan. Itu terbalik, karena tujuan agama itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu di dalam Al-Quran. Sehingga misalnya kalau dalam bulan puasa ini orang dalam musafir boleh tidak berpuasa nanti diganti, atau sakit boleh tidak berpuasa nanti diganti. Itu alasan-alasannya karena kemaslahatan itu. Nah, sekarang demi kemaslahatan itu mari kita merenungkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih yang beda gitu
antara ibadah Ramadan yang selama ini kita laksanakan ramai-ramai bersama tetangga, bersama kawan-kawan, bersama seluruh kaum muslimin dan muslimat, dengan apa yang kita lakukan pada tahun ini yang sangat unik sekali. Yang sudah pasti adalah bahwa ibadah yang kita lakukan itu lebih bersifat personal, lebih bersifat pribadi, dalam keheningan, dalam kesendirian. Nah ini sebenarnya justru sangat penting, ya, karena meskipun ibadah itu dilaksanakan bersama-sama dengan orang banyak, pada hakikatnya nilai ibadah kita itu terletak pada diri pribadi kita sendiri. Misalnya kita sholat berjamaah, banyak orang banyak yang hadir, lalu teman-teman kita juga banyak. Nah, yang menentukan nilai ibadah kita itu bukan sekedar banyaknya orang itu, tapi niat kita sendiri apa. Nah, niat itu kan bersifat pribadi. Apakah kita ikhlas melaksanakannya? Apakah karena ada tujuan-tujuan lain yang bersifat duniawi misalnya yang menjadi tujuan kita, sehingga kemudian nilai ibadah kita yang bersifat pribadi itu akan menentukan kualitas ibadah kita. Jadi penarikan ibadah itu dari katakanlah pertemuan-pertemuan orang banyak di masjid di Langgar ke rumah atau ke pribadi masing-masing, itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kualitas ibadah orang per orang itu memang ditentukan oleh orang per orang itu juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah itu penting dalam arti personal, dalam arti pribadi adalah karena penghayatan kita akan diri kita, hubungan kita dengan orang lain, bahkan hakikat kehidupan kita di dunia ini, itu sangat ditentukan oleh sejauh mana kita sering merenungkan siapa diri kita, merenungkan siapa kita dalam hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita, dalam hubungannya dengan masyarakat, dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, pada masa seperti ini, kesempatan untuk melakukan itu semakin besar, ya. Kalau di zaman dulu orang menganjurkan, misalnya para sufi menganjurkan uzlah, ya. Uzlah itu artinya mengasingkan diri dari kehidupan orang banyak gitu. Nah, sekarang kita dipaksa untuk melakukan uzlah itu. Di zaman dulu uzlah itu dilakukan antara lain satu, dengan berkonsentrasi penuh untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dua, untuk bertafakkur dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini tafakkur, merenungkan tentang diri kita, tentang siapa kita, apa yang harus kita kerjakan di dunia ini, apa tujuan hidup kita. Itu kesempatan yang sangat bagus pada situasi seperti sekarang. Bahkan orang mengatakan, itu banyak para pemikir yang mengatakan begini, nilai sesuatu yang kita rasakan setiap hari itu baru terasa itu ketika sesuatu itu tidak ada. Nah, jadi nilai hubungan dengan si A, si B, si C, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja, itu justru setelah kita tidak bisa melakukan itu, kita merasakan betapa berharga sesuatu itu. Betapa berharga kita bertemu setiap hari dengan teman-teman kita di tempat pekerjaan,
Meskipun hanya tegur sapa, sekarang tidak ada, itu kita merasakan sekarang. Nah, itu bisa dirasakan kalau kita mau merenung dan berpikir tentang itu. Nah, selain itu juga ibadah dalam kesendirian itu sangat bermanfaat karena kita bisa lebih banyak berkonsentrasi. Misalnya membaca Quran, berzikir, istighfar, ya. Itu kalau tidak banyak gangguan kan kita lebih bisa berkonsentrasi. Ini kalau ramai-ramai orang banyak itu mungkin konsentrasi kita terganggu. Jadi ini ambillah hikmah daripada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mungkin hikmah yang lain adalah selama ini kita sibuk, kita terlalu sibuk dalam kehidupan kita setiap hari. Saya sering bercanda, orang terlalu sibuk itu bisa sebabnya dua, bisa terlalu kaya atau terlalu miskin. Jadi karena mencari nafkah, karena berusaha, macam-macam lah dalam hidup ini, sehingga kemudian kita sering atau kurang melakukan hubungan yang intensif, hubungan yang lebih dekat dengan akrab dengan anak-anak kita, dengan istri kita atau suami kita. Nah, pada bulan Ramadan ini, kebersamaan itu pada situasi yang seperti ini kita harapkan bisa semakin dibangkitkan, ya. Karena situasinya kita memang terpaksa harus lebih banyak berada di rumah daripada di luar, maka situasi ini sangat bermanfaat untuk kita maksimalkan. Kita tahu agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu pertama-tama ya ditanamkan di rumah. Bagaimana kita berhubungan dengan anak-anak kita, mendidik mereka, itu sangat menentukan nasib anak itu di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu jelas dalam Al-Quran. Jagalah anak dirimu dan keluargamu, ya. Nah, selain itu ada hal lain yang mungkin patut juga menjadi renungan kita. Di bulan suci Ramadan ini, kita selalu diajarkan untuk berempati. Empati itu artinya kita mencoba menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Nah, itu namanya empati. Misalnya, kita melihat orang sakit. Supaya kita empati, kita membayangkan, oh kalau aku sakit bagaimana? Itu berempati namanya. Nah, salah satu empati yang diajarkan di bulan suci Ramadan ini yang sering kita dengar kalau orang ceramah adalah misalnya bagaimana orang-orang miskin itu merasakan lapar, dahaga karena tidak berpunya. Nah, maka tidak ada halangan bagi kita semasa bulan suci Ramadan yang sulit ini untuk juga berbagi. Berbagi itu ya tidak mesti selamanya harus dalam bentuk uang atau materi. Kalau kita punya kemampuan, itu tentu sangat dianjurkan. Banyak masjid saya dengar membuat pengumuman bahwa mereka tidak lagi mengelola zakat, tetapi menganjurkan agar zakat itu dibagikan kepada para tetangganya yang dekat, gitu, yang membutuhkan. Nah, itu kan bagian dari berbagi juga yang bisa kita lakukan. Selain itu, kita bisa berbagi pengetahuan, kita bisa berbagi kasih sayang, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan semua itu. Apalagi saat ini, untung dan ruginya sekaligus, kita hidup pada era ketika kita bisa berhubungan dengan mudah dan murah kepada siapapun melalui media elektronik yang disebut dengan ponsel atau telepon selular, ya. Satu sisi ini kalau kita manfaatkan dengan baik pada situasi kita berada di rumah, ini sangat bermanfaat. Di sisi lain kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, ini bisa berbahaya. Saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bertukar pikiran bahwa kita hidup pada era ketika
informasi itu tidak kurang, tetapi justru berlimpah ruah. Kalau di zaman dulu kita kekurangan informasi. Tidak semua orang baca koran. Tidak semua orang berlangganan majalah, ya. Sehingga informasi yang terbatas itu hanya diketahui oleh sebagian orang. Saat ini kita bukannya kekurangan informasi, tetapi justru kita mengalami kelebihan atau bahkan tsunami informasi. Nah, ketika kita menghadapi tsunami informasi ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi semakin berat. Karena kalau dulu kita sekedar menyerap informasi, menerima informasi, sekarang semua kita bukan hanya menyerap informasi, tetapi kita juga memproduksi, membuat, menciptakan informasi itu. Nah, tambah lagi kita tinggal di rumah saja, nggak ada kegiatan di luar. Yang selama ini saja hasil survei yang dilakukan oleh Kemenkominfo, saya pernah membaca hasilnya itu, penggunaan ponsel itu bagi rata-rata orang Indonesia itu bisa sampai hampir 12 jam sehari. Untuk penggunaan Facebook saja itu 3 jam 23 menit rata-rata per orang, belum menggunakan WhatsApp, belum menggunakan yang lain. Apalagi pada saat ketika krisis COVID-19 ini, karena aktivitas tidak banyak. Nah, karena itu pada bulan Ramadan ini bagus kita merenungkan persoalan ini. Shaum dalam bahasa Arab itu artinya menahan diri. Jadi menahan diri itu tidak hanya menahan makan dan minum sebenarnya, tapi menahan hal-hal yang lain juga. Di dalam Al-Quran itu ada cerita misalnya Siti Maryam, ibunda Nabiina Isa alaihissalam, itu pernah berkata dalam Al-Quran begini, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Nah, tapi puasa apa? Falan ukallimal yawma insiya. Aku hari ini tidak mau bicara, jadi puasa bicara kepada manusia siapapun. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita puasa HP, ponsel? Puasa ponsel itu bisa, satu, artinya adalah kita membatasi diri menggunakan ponsel untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Itu satu. Yang kedua, bisa juga artinya puasa dari hal-hal yang tidak berguna, yang merugikan waktu dan umur kita, ya. Karena Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Tandanya orang itu Islamnya baik itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, sia-sia, menghabiskan waktu, menghabiskan umur tak berguna, hanya main-main saja. Kalau orang barat menyebutnya killing time, membunuh waktu karena nggak ada kegiatan yang bermakna. Nah, bisa juga dalam arti kita menahan diri. Ini lebih penting lagi kalau yang ini. Menahan diri dari menyebarluaskan informasi atau menciptakan informasi yang mengandung hal-hal yang buruk. Misalnya ujaran kebencian, misalnya fitnah, misalnya lagi hoax, berita bohong. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, setahu saya, selama krisis COVID-19 ini, banyak sekali berita hoax yang beredar di masyarakat. Nah, itu kalau kita misalnya ikut menciptakan, wah itu jahat sekali. Ikut menyebarkan saja itu sudah tidak baik. Nah, belum lagi kebencian-kebencian yang diungkapkan, ya. Ini kan situasi seperti ini harusnya kita menenangkan batin, tapi kalau kita perhatikan media sosial, entah di WhatsApp, entah di Facebook, entah di Instagram, sebagian orang itu justru menebarluaskan ungkapan-ungkapan, kata-kata kebencian dan pikiran-pikiran negatif.
yang ini membahayakan bagi dirinya dan bagi orang lain, ya, bukan memberikan optimisme. Baru-baru ini saya agak terkesan juga, ada sebuah video yang disebarluaskan begitu, singkat saja. Dia mengatakan bahwa kita bisa memilih dalam situasi krisis untuk menjadi lalat atau menjadi lebah, katanya. Kalau lebah, dimanapun berada dia selalu mencari bunga, mencari sumber madu. Sebaliknya, kalau lalat, meskipun di taman bunga, dia selalu mencari di mana ada kotoran. Nah, kita bisa memikirkan siapa diri kita. Apakah kita selalu melihat hal-hal yang buruk, selalu melihat hal-hal yang negatif, sehingga kita kemudian marah-marah, mencaci maki orang, tidak pernah bisa melihat hal-hal yang positif. Lalu itu bersebarluaskan di media sosial. Nah, ini saya kira kesempatan nih kita menguji diri kita di bulan suci Ramadan ini, apakah kita bisa memaksimalkan diri kita untuk mengendalikan diri kita, puasa terhadap perbuatan-perbuatan yang terkait dengan ponsel itu. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, teknologi itu memiliki dua kelebihan, ya. Yang pertama, speed, kecepatan. Yang kedua adalah power, kekuatan. Kecepatan dan kekuatan teknologi itu akan tergantung kepada kita menggunakannya untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Maka apabila kita menggunakan teknologi untuk kebaikan, dia akan bisa melipat gandakan kecepatan dan kekuatan kita untuk berbuat baik. Nah, sebaliknya, kalau kita menggunakannya untuk sesuatu yang buruk, maka dia juga bisa melipat gandakan kecepatan dan kekuatan kita untuk berbuat yang buruk. Jadi ini kita harus betul-betul sadari betapa berbahaya sekaligus bermanfaat teknologi ini. Nah, yang terakhir saya ingin berbagi dan berenung bersama bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sekalian mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah krisis ini. Ini yang mengganggu pikiran banyak orang, termasuk saya menulis beberapa kali di koran kita di Kalimantan Selatan ini dan juga di media elektronik tentang persoalan ini. Meskipun ini kuliah subuh, mungkin saya tidak ada salahnya mengutip tulisan seseorang yang bukan muslim gitu ya. Dia baru menulis buku namanya Slavoj Žižek. Ini adalah seorang pemikir dari Slovenia yang terkenal di dunia saat ini. Baru saja dalam beberapa saat ini menerbitkan buku berjudul Pandemic COVID-19 Shakes the World. Buku yang tidak terlalu tebal, hanya sekitar 100 lebih halaman aja. Ini menggambarkan kepada kita bahwa setelah krisis yang terjadi ini, kita tidak akan pernah kembali lagi kepada pola kehidupan kita sebelum ini. Kita harus membangun kehidupan normal yang baru dari reruntuhan-reruntuhan yang terjadi selama krisis ini. Kita mengalami krisis kesehatan, itu sudah pasti. Kita mengalami krisis ekonomi, ini tengah kita jalani. Seluruh dunia merasakan ini, apalagi bangsa kita yang rakyatnya sangat besar dan kemiskinan masih sangat tinggi. Dan krisis politik sangat mungkin juga terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam setiap krisis, apapun bentuknya, yang terpenting bagi sebuah bangsa, bahkan bagi seorang pribadi, adalah kekuatan moral, kekuatan mental daripada
orang tersebut, dari masyarakat tersebut. Sejauh mana mereka bisa bertahan menghadapi berbagai serbuan, serangan, ancaman yang terjadi, itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri dada kita, bukan oleh kekuatan tubuh kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hadis yang sangat terkenal. Tuhan tidak memandang rupamu, tubuhmu, tapi yang dipandang adalah hatimu dan perbuatanmu. Nah, di sini saya kira kesempatan bagi kita kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini menempa diri kita, menempa ketakwaan kita, menempa kesabaran kita, menempa rasa syukur kita dengan apapun yang diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat yang sebenarnya sangat banyak. Apabila itu bisa kita lakukan, kita bisa membangun mentalitas yang kuat seperti itu, saya percaya sesulit apapun, seberat apapun tantangan yang kelak akan kita hadapi, kita akan pasti bisa melewatinya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Itu terkenal syair Syauqi Bek. Dia mengatakan setiap bangsa itu bertahan atau hancur itu karena kekuatan karakternya, akhlaknya, dan akhlak itu terletak di dalam batin kita. Akhlak yang kita lakukan, perilaku yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah cermin dari hati kita, batin kita. Nah, karena itu sekali lagi saya berharap saya sendiri dan kita semua kaum muslimin, bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat baik sekali bagi kita untuk menempa moralitas kita, mentalitas kita dengan semakin banyak beribadah, berbagi kepada sesama kaum muslimin, dan mendekatkan diri kepada Allah, serta menambah pengetahuan dan wawasan kita, kepekaan kita, empati kita kepada sesama. Itu adalah modal yang sangat besar dan kuat agar kita, rakyat kita, bangsa kita bisa menghadapi krisis yang sangat berat ini setelah krisis kesehatan ini berlalu untuk menghadapi krisis-krisis yang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.